Bulan Syawal menjadi momen yang dinantikan umat Islam dengan berbagai keutamaan dan keistimewaan yang didatangkan. Sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut bulan Syawal dengan beragam tradisi unik dan bernuansa Islami. Tak terkecuali masyarakat di bumi Serabi Madinah, Gorontalo. Sobat Muslim, tidak terasa bulan Ramadan telah berlalu. Semoga semua ibadah yang kita lakukan kemarin mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan juga Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah sebulan penuh menahan hawa dan nafsu, akhirnya tibalah kita di bulan yang penuh keistimewaan, yaitu bulan Syawal. Nah Sobat Muslim, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengetahui keistimewaan dari bulan ke-10 Hijriah ini. Dan bagaimana masyarakat Gorontalo memaknainya dengan tradisi yang unik namun tetap bernuansa Islami. Bulan Syawal memang merupakan salah satu bulan yang istimewa dalam penanggalan Hijriah setelah Ramadan. Selain sebagai bulan kemenangan, bulan Syawal juga memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan dengan berbagai amalan sunnah yang dapat dijalankan oleh umat muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa catatan penting dalam lintas sejarah Islam terkait dengan bulan Syawal. Yang paling pertama, di tahun pertama Hijriah, Rasulullah SAW menikahi Aisyah dan mendukulnya di bulan Syawal. Ini juga menjadi pelajaran bahwasanya bulan Syawal adalah bulan yang tidak boleh orang antipati untuk melaksanakan pernikahan. Tetapi justru sebaliknya, bulan Syawal adalah bulan yang sangat baik untuk melangsungkan pernikahan. Yang kedua adalah dalam lintasan sejarah Islam, di tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Yang ketiga adalah terjadinya perang Khandak yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Yang di dalam perang Khandak ini adalah sebuah strategi perang jitu yang sangat dikenal di dalam Islam yang dapat mengantarkan kaum muslimin memenangkan peperangan dengan kaum musyrikin yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Yang berikutnya adalah pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Hunain. Perang Hunain menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang perlunya persatuan, perlunya menggalang kekuatan untuk meraih kejayaan bagi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas 1 Syawal, terdapat salah satu amalan sunnah yang apabila diamalkan dapat beroleh pahala serta puasa sepanjang tahun. Amalan tersebut adalah puasa Syawal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shama Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri kulli." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu kemudian ia mengikuti puasa Ramadannya itu atau menambah sesudah puasa Ramadannya itu dia tambah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan mencatatkan puasanya 6 hari di bulan Syawal itu kana kasiyamid dahri kulli, sebanding setara seperti orang yang menjalankan ibadah puasa selama setahun penuh. Lalu kapan boleh memulainya? Silahkan seorang muslim memilih di hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Boleh berurutan, boleh juga untuk diselang-selingi 1 hari, 2 hari, baru puasa lagi, dan seterusnya. Ini insya Allah akan bisa memberikan
modal kepada seorang muslim untuk bisa meraup sebanyak mungkin kebaikan di dalam bulan Syawal ini, khususnya terkait dengan fadilah berpuasa Syawal. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Sebaik-baik bulan untuk melangsungkan pernikahan adalah pada bulan Syawal. Melaksanakan pernikahan di bulan Syawal merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan bagi umat muslim yang ingin menyempurnakan agamanya. Bagi para muslim yang telah memenuhi syarat dan mampu, sangat dianjurkan untuk mengikuti langkah Rasulullah yang menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara keistimewaan bulan Syawal di dalam agama Islam adalah disunahkannya seorang muslim di bulan Syawal ini untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini terjadi atau perlu dilakukan karena mengingat ada salah satu dogma dan doktrin di kalangan orang-orang musyrik di kala itu bahwasanya bulan Syawal adalah bulan yang sial untuk melangsungkan pernikahan. Maka dalam rangka itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjalankan sebuah syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempersunting Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Maka ketika Rasulullah SAW mempersunting Sayyidah Aisyah di bulan Syawal, ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh para jombloan, para pemuda yang sudah ingin mau menikah. Maka jangan kemudian lebih mementingkan tanggal cantik. Jangan. Tetapi tiru baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau menjalankan sebuah kegiatan, maka dalam perbuatannya itu sekaligus menjadi sebuah nasihat dan menjadi sebuah ibadah yang berjalan sekaligus di dalamnya. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat bagi seorang muslim kecuali itu berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Syawal juga tak lepas dengan amalan silaturahmi. Momen saling berkunjung dan memaafkan antara kerabat adalah ciri khas pada bulan ke-10 Hijriah ini. Perintah silaturahmi termaktub dalam hadis yang berasal dari Abu Ayyub Al-Ansyari. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya beribadalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang ketiga yang menjadi hal yang sangat dianjurkan di bulan Syawal ini adalah bersilaturahim. Dalam konteks bersilaturahim di bulan Syawal ini ada satu momen yang tentu dalam konteks Gorontalo ada yang dikenal dengan Lebaran Ketupat. Biasanya dilaksanakan di hari ke-7 sesudah pelaksanaan salat Idul Fitri. Ini adalah sebuah momentum di mana semua orang bisa saling menziarahi satu rumah dengan rumah yang lain tanpa perlu bertanya siapa Anda, tanpa perlu bertanya agama apa Anda. Semua bisa untuk masuk ke dalam rumah dan dijamu seperti layaknya seorang tamu yang dimuliakan.
Sobat Muslim, saat ini saya berada di Tugu Ketupat yang terletak di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Nah, di Tugu Ketupat yang terletak di simpang jalan Trans Sulawesi ini merupakan simbol dari tradisi perayaan Lebaran Ketupat yang biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Sobat Muslim, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja persiapan yang dilakukan oleh warga dalam memeriahkan Lebaran Ketupat. Perayaan Bakdo Ketupat atau Hari Raya Ketupat merupakan tradisi masyarakat Kampung Jawa Tondano yang melingkupi Desa Yosonegoro, Reksonegoro, dan Kaliyoso di Kabupaten Gorontalo. Tradisi yang senantiasa dilestarikan setiap tahunnya ini berawal ketika mayoritas keturunan Jawa Tondano datang ke Gorontalo. Mereka merupakan keturunan Kiai Mojo yang diasingkan Belanda ke Minahasa sebelum akhirnya bermigrasi di sejumlah desa di Kabupaten Gorontalo. Euforia untuk memeriahkan tradisi ini sekaligus sebagai momen menjalin silaturahmi dengan sanak saudara dan masyarakat lokal. Tradisi ini dilaksanakan yang lebih awal itu masih terjadi di intern antara sesama Jaton, kemudian berkembang sangat pesat yang berasimilasi dengan pribumi. Yang saya maksudkan pribumi adalah penduduk di Gorontalo secara umum. Jadi tradisi ini terterima adanya. Kemudian sehingga terjadi pembauran sepanjang masa. Jadi sejak tahun 1905, 1915, 1925 sampai hari ini tahun 2022. Makna dan tujuan Lebaran ini pertama, kita adalah masyarakat religi agama Islam. Jadi kita setelah berhari raya Idul Fitri yang bersilaturahmi, saling bermaafan ketika sebulan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, kemudian dilanjut dengan hari raya Ketupatan. Menghadapi Hari Raya Ketupat, masyarakat di Kampung Jawa mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut para tamu dan juga sanak saudara yang akan datang bersilaturahmi. Tak terkecuali panganan khas yang akan disajikan. Senada dengan tujuan diadakannya perayaan Lebaran Ketupat, sajian menu khas seperti dodol dan ketupat juga mengandung makna filosofis merekatkan tali silaturahmi. Maknanya pertama, menu yang disiapkan itu anak punya gizi. Yang itu secara umum, barang siapa mengkonsumsi, memakan. Jadi kalau saya boleh menyebutkan mengenyangkan, dalam tanda petik ya, mengenyangkan sebenarnya sedikit tidak elok kalimat itu, tapi justru itu yang harus terjadi. Kita memaknai bahwa di dalam pembuatan menu itu, masakan itu, ada beras ketannya, dan ada beras biasa. Ketannya kalau kita ke arah dodol, jenang, itu ada ketannya, ada gulanya, dan ada santannya. Jadi filosofinya adalah sehingga punya daya rekat yang tinggi dan manis. Kemudian yang berikut adalah notabene demi kerekatan, kalau istilah di Gorontalo, buhuta, wow, walama. Artinya rangkum, ikat, dan dianyam. Assalamualaikum. Mari Bu. Wah, lagi sibuk apa nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan dodol biasanya dilakukan beberapa hari sebelum hari H perayaan Ketupat. Pasalnya, makanan ini bisa bertahan lama dan membutuhkan proses memasak yang tidak mudah. Ini bagaimana? Dibutuhkan waktu selama 8 hingga 10 jam pengadukan untuk membuat adonan yang cair menjadi kental. Hingga menghasilkan kualitas dodol yang sempurna dan tentunya menjadi sajian yang lezat.
Sobat Muslim, menyambut Lebaran Ketupat ini, masyarakat di tiap-tiap rumah disibukkan dengan beragam aktivitas untuk mempersiapkan beragam menu makanan untuk hari H nanti. Dan salah satunya adalah dodol khas masyarakat Jaton. Nah, dodol legit yang nantinya akan dibalut dengan daun woka ini sudah menjadi panganan khas dan wajib ada setiap Lebaran Ketupat. Kita garuk lagi nih Pak, aduk lagi. Berat ya? Iya, berat juga. Masya Allah. Aku serahkan lagi, Pak. Penyajian dodol dalam tradisi ini sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam dodol, menggambarkan kebersamaan dan keberagaman. Hal ini diwujudkan dari bahan dasar yang digunakan, yakni beras ketan yang dimaknai memiliki daya rekat yang tinggi. Selain beras ketan, bahan dasar lain yang digunakan dalam proses pembuatan dodol adalah gula merah, gula pasir, kelapa, dan sedikit campuran garam untuk memberikan rasa legit dan gurih. Semua bahan dasar ini kemudian dicampur, lalu diaduk di atas wajan berukuran besar dengan menggunakan alat pengadukan dari batang kayu silar yang sudah tua dan kering. Ini berfungsi sebagai sendok untuk mengaduk adonan agar matang rata dan tidak hangus. Tidak hanya itu, untuk menambah cita rasa agar lebih gurih, maka adonan dodol dicampur dengan kacang tanah yang telah disangrai terlebih dahulu. Pencampuran kacang ini dilakukan di tahap akhir, saat dodol sudah mulai matang dan berwarna emas kecoklatan. Dodol yang sudah matang ini lalu dibungkus dengan menggunakan daun woka yang masih muda. Penggunaan daun ini untuk memberikan aroma khas pada dodol. Bungkusan dodol dibuat memanjang dengan ikatan di bagian ujungnya, membuat tampilan dodol semakin cantik dan menggugah selera siapa saja yang ingin mencicipi. Selain dodol, panganan lain yang wajib ada saat Hari Raya Ketupatan, yakni ketupat itu sendiri. Ketupat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Jawa Tondano. Bahan ketupat yang terbuat dari beras ketan disimbolkan sebagai pengikat rasa persaudaraan dan persatuan. Dalam artian saat membelah ketupat adalah terbuka, yaitu memberikan sajian makanan bagi siapa saja yang datang bersilaturahmi tanpa memandang suku, ras, dan juga agama. Proses masaknya bisa dilakukan dengan dua cara, yakni memasak dengan tungku dan kompor gas. Pada rebusan air ketupat juga diberikan santan kelapa untuk lebih meningkatkan rasa gurih pada ketupat. Ketupat nantinya disajikan dengan berbagai macam lauk pauk sebagai pelengkap makanan seperti opor dan olahan daging lainnya. Tradisi Hari Raya Ketupat di Kampung Jawa Tondano terus dijaga dan tetap dilestarikan sampai saat ini. Tak lain untuk tetap merawat silaturahmi antar sesama.
Peringatan tradisi ini diawali sejak pagi hari dengan menggelar doa bersama di masjid terdekat. Satu persatu masyarakat di Jawa Tondano mulai berdatangan ke masjid untuk membawa nampan yang berisi beragam sajian makanan yang dibungkus dengan menggunakan kain. Sebelum membacakan doa dan zikir bersama, terlebih dahulu seorang tokoh masyarakat memaparkan sejumlah harapan dan kebijakan untuk lebih meningkatkan pembangunan di kampung Jawa Tondano. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lebaran ketupat ini Perayaan ini mempunyai tujuan utama, yakni mempererat tali kekeluargaan dan silaturahmi kepada semua kalangan, baik sesama warga Jaton di dalam maupun luar daerah. Bulan Syawal setelah bulan Ramadan mempunyai banyak sekali keistimewaan. Pada bulan ini banyak ibadah sunnah yang dilaksanakan untuk meraih keberkahan dan juga kebaikan. Nah, bagi masyarakat Gorontalo, bulan Syawal ini dijadikan momentum untuk menjalankan berbagai tradisi yang masih bernuansa Islami. Sobat Muslim, sebelum pamit, saya punya pantun buat Sobat Muslim. Jalan-jalan ke rumah si Alu, pulangnya membawa ketupat ketan. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu di lain kesempatan.